Go Thank you. online right now and Google Vasily Lomachenko. He might be the best boxer that's ever lived. They make great guys look average. Some of those guys. Crazy. You think he's pound for pound number one, Mike? By far. Vasily Lomachenko, he's the greatest amateur of all time. We've gushed over the record-breaking fastest to win a championship moments, fastest to win 2 divisions to 3 divisions. Loma is not a good fighter. He's a great fighter, and we don't know how great he is yet because his career is still ongoing. He's killing the competition. We can't really see his full skill set because he doesn't have a dance partner. They had them, people get frustrated and they're like, oh man, forget it. Hit this guy. So it's like- it makes you look so bad. Lomachenko doesn't beat opponents so much as humiliate them. That's why they quit. You understand the sweet science. Dude, he's putting on clinics. He's putting on a show. Halo bro, karir Vasily Lomachenko merupakan salah satu yang paling menarik dalam sejarah tinju modern. Ia dikenal bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena pendekatan teknis yang berbeda dari kebanyakan petinju lain. Karir Vasily Lomachenko tidak dimulai di dalam ring, ia dimulai dari sebuah eksperimen. Lahir pada 17 Februari tahun 1988 di Ukraina, Lomachenko tumbuh di bawah pengawasan ayahnya, Anatoly Lomachenko, seorang pelatih yang tidak hanya melatih tetapi merancang sebuah sistem. Bagi Anatoly, tinju bukan sekedar tentang pukulan, ia adalah tentang bagaimana seseorang mengkontrol tubuhnya, menjaga keseimbangan dan bergerak di dalam ruang dengan presisi yang hampir sempurna. Dan karena itu, ia mengambil keputusan yang terdengar tidak masuk akal. Di usia muda saat kebanyakan petinju mulai belajar memukul dan bertarung, Lomachenko justru dilarang berlatih tinju selama beberapa tahun. Sebagai gantinya, ia diarahkan untuk mempelajari tari tradisional Ukraina, khususnya Hopak. Bukan karena ayahnya ingin ia menjadi penari, tetapi karena ia ingin membangun fondasi yang tidak bisa diajarkan melalui tinju semata. You know the story where his father made him do traditional Russian dancing and just made him learn that for footwork. It seems like his dad was just a mastermind architect of a champion. Ritme, koordinasi, dan keseimbangan. Pada masa itu, keputusan tersebut terasa asing bahkan bagi Lomachenko sendiri. Namun tanpa disadari, latihan itu perlahan membentuk sesuatu yang akan menjadi ciri khasnya di depan. Cara ia berpindah posisi, keluar dari sudut sempit, dan menciptakan ruang serangan bukanlah sesuatu yang lahir dari latihan pukulan, melainkan dari pemahaman tubuh yang telah ditempa sejak kecil. Pendekatan Anatoly tidak berhenti di sana. Ia tidak membentuk Lomachenko sebagai petinju sejak awal, melainkan sebagai atlet secara menyeluruh. Berbagai latihan yang tampak tidak berhubungan dengan tinju menjadi bagian dari rutinitasnya. Latihan koordinasi, keseimbangan ekstrim, hingga aktivitas yang melatih fokus dan respon di bawah tekanan. Semua itu dirancang untuk menciptakan satu hal, yaitu seorang petarung yang tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga berpikir lebih cepat dari lawannya. Pada saat metode seperti ini belum umum digunakan dalam dunia tinju, pendekatan Anatoly sering dianggap aneh, namun justru disitulah letak keunggulannya. Ia tidak mengikuti sistem yang ada, ia menciptakan sistemnya sendiri, sebuah sistem yang menempatkan kecerdasan, efisiensi gerakan, dan kontrol sebagai inti dari pertarungan. Di balik semua itu, hubungan antara ayah dan anak ini tidak selalu berjalan mulus. Tidak ada pemisah yang jelas antara sosok orang tua dan seorang pelatih. Ada tekanan, ada tuntutan, dan ada momen ketika Lomachenko harus mengikuti sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Ketika Vasily Lomachenko mulai serius di dunia tinju amatir, perbedaannya langsung terlihat. Sebagian besar petinju amatir membutuhkan waktu untuk berkembang. Mereka belajar dari kekalahan, memperbaiki kesalahan, lalu perlahan naik ke level yang lebih tinggi. Namun Lomachenko tidak melalui proses itu dengan cara yang biasa. Ia langsung tampil dominan sejak awal.
Dengan rekor sekitar 396 kemenangan dan hanya 1 kekalahan, ia menjadi salah satu petinju amatir paling sukses dalam sejarah. Namun yang membuatnya menonjol bukan hanya jumlah kemenangannya, tetapi cara ia bertarung. Ia tidak hanya menang, tetapi mampu mengkontrol jalannya pertarungan. Di dalam ring, Lomachenko memiliki gaya yang sulit diikuti oleh lawan. Ia bergerak dengan cepat, tetapi tetap efisien. Ia mampu mengubah posisi dalam waktu singkat, menyerang dari sudut yang tidak terduga, dan menghindari serangan tanpa membuang banyak tenaga. Banyak lawannya terlihat sangat-sangat kesulitan menyesuaikan diri, bahkan di level yang tinggi. Di tengah dominasi tersebut, ada satu kekalahan yang menjadi bagian penting dalam karirnya. Ia pernah dikalahkan oleh Albert Selimov. Kekalahan ini menjadi satu-satunya dalam karir amatirnya. Namun kekalahan tersebut tidak menjadi kelemahan, justru menjadi pelajaran yang penting. Dalam pertemuan berikutnya, Lomachenko berhasil membalas kekalahan tersebut. Ia menunjukkan bahwa ia mampu belajar dari kesalahan dan melakukan penyesuaian yang tepat. Hal ini memperlihatkan bahwa keunggulannya bukan hanya pada teknik, tetapi juga pada kemampuan berpikir dan beradaptasi di dalam ring. Prestasinya mencapai puncak di ajang Olimpiade. Ia meraih medali emas di Olimpiade Beijing tahun 2008 dengan penampilan yang sangat dominan. 4 tahun kemudian ia kembali meraih emas di Olimpiade London tahun 2012, menunjukkan konsistensi di level tertinggi. 2 medali emas Olimpiade adalah pencapaian yang sangat jarang dan menjadi bukti bahwa ia berada di atas banyak petinju lain di zamannya. Pada titik ini, Lomachenko tidak hanya dikenal sebagai petinju yang sering menang, tetapi sebagai petinju yang mampu mengkontrol pertarungan dari awal hingga akhir. Menjelang akhir karir amatirnya, ia sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Ia memiliki teknik, pengalaman, dan pemahaman yang matang tentang dunia tinju. Ketika ia memutuskan untuk masuk ke dunia profesional, ekspektasi terhadapnya sangat besar. Banyak yang melihatnya bukan sebagai petinju yang masih belajar, tetapi sebagai atlet yang sudah siap bersaing di level tertinggi sejak awal. Ketika Vasily Lomachenko memasuki dunia tinju profesional pada tahun 2013, ia tidak datang sebagai petinju biasa. Ia datang dengan reputasi besar sebagai salah satu petinju amatir terbaik di dalam sejarah. 2 medali emas Olimpiade dan ratusan kemenangan membuat banyak orang percaya bahwa ia akan dengan cepat menguasai dunia profesional. Namun dunia profesional memiliki aturan yang berbeda. Jika di amatir penilaian lebih fokus pada kecepatan dan akurasi, di profesional pertarungan jauh lebih keras, durasi ronde lebih panjang, tekanan fisik lebih tinggi, dan strategi yang digunakan juga sangat berbeda. Petinju harus mampu bertahan, beradaptasi, dan menghadapi gaya bertarung yang lebih kasar. Meski begitu, langkah awal Lomachenko tetap tidak biasa. Alih-alih membangun karir secara bertahap, ia langsung menargetkan gelar dunia dalam waktu singkat. Pada pertarungan keduanya, ia menghadapi Orlando Salido untuk memperebutkan gelar dunia kelas bulu. Keputusan ini sangat jarang terjadi. Sebagian besar petinju membutuhkan banyak pertarungan sebelum mendapatkan kesempatan seperti ini. Namun Lomachenko memilih jalur yang jauh lebih cepat. Pertarungan melawan Salido menjadi titik penting dalam karirnya. Dalam pertandingan tersebut, Lomachenko mengalami kekalahan melalui keputusan juri. Namun hasil ini tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertarungan. Salido datang dengan berat badan yang melebihi batas kelas dan menggunakan gaya bertarung yang sangat fisik, termasuk pukulan ke area bawah yang berulang kali terjadi selama pertandingan. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Lomachenko. Ia tidak hanya menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, tetapi juga harus beradaptasi dengan gaya bertarung yang jauh lebih keras dibandingkan yang biasa. Pada beberapa ronde awal, ia terlihat kesulitan menemukan ritme. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyesuaikan diri dan bahkan mampu memberi tekanan di ronde-ronde terakhir.
Meski kalah, pertarungan ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Lomachenko mulai memahami bahwa teknik saja tidak selalu cukup di dunia profesional. Ia harus mampu menghadapi tekanan fisik, strategi yang tidak konvensional, dan situasi yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kekalahan ini bukan akhir, tetapi adalah proses adaptasi, dan yang membuatnya berbeda adalah bagaimana ia merespon kekalahan tersebut. Alih-alih mundur atau mengambil langkah aman, Lomachenko tetap melanjutkan jalur yang agresif dalam karirnya. Ia tidak mengubah identitasnya sebagai petinju teknis, tetapi mulai menyesuaikan pendekatannya agar lebih efektif di level profesional. Pada titik ini, satu hal menjadi jelas, Lomachenko bukan petinju yang sempurna seperti yang terlihat di dunia amatir. Namun justru dari sinilah ia mulai berkembang menjadi petinju yang lebih lengkap, tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga memahami realitas pertarungan di level tertinggi. Setelah kekalahan dari Orlov, banyak yang mulai mempertanyakan apakah Vasily Lomachenko benar-benar bisa mendominasi dunia profesional seperti yang ia lakukan di amatir atau tidak. Namun Lomachenko tidak membutuhkan waktu lama untuk menjawab keraguan tersebut. Pada pertarungan ketiga, ia menghadapi Gary Russell Jr. untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas bulu. Russell dikenal sebagai salah satu petinju tercepat di divisinya, dan banyak yang menganggap ini akan menjadi ujian serius bagi Lomachenko. Dalam pertarungan tersebut, Lomachenko menunjukkan perkembangan yang jelas dibandingkan sebelumnya. Ia tampil lebih tenang, lebih terukur, dan mampu mengontrol ritme pertandingan dengan lebih baik. Ia tidak terburu-buru, tetapi tetap efektif dalam menyerang dan bertahan. Hasilnya, Lomachenko menang melalui keputusan juri dan meraih gelar juara dunia. Kemenangan ini menjadikannya salah satu petinju tercepat dalam sejarah yang berhasil meraih gelar dunia. Namun yang lebih penting, kemenangan ini membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan dunia profesional tanpa kehilangan keunggulan teknisnya. Setelah menjadi juara, Lomachenko tidak berhenti berkembang. Ia mulai naik ke kelas yang lebih tinggi dan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Dalam setiap pertarungan, ia semakin menunjukkan ciri khasnya, pergerakan kaki yang cepat, kemampuan membaca lawan, dan kontrol jarak yang sangat baik. Seiring waktu, muncul satu pola yang mulai dikenal oleh para penggemar tinju. Lawan-lawan Lomachenko seringkali terlihat tidak nyaman di dalam ring. Mereka kesulitan menyerang dengan efektif, sementara Lomachenko mampu menciptakan peluang dari sudut yang tidak biasa. Ia tidak hanya unggul secara teknik, tetapi juga dalam cara mengendalikan jalannya pertarungan. Beberapa lawannya bahkan terlihat kehilangan kepercayaan diri saat pertarungan. Mereka bukan hanya kalah secara angka, tetapi juga kesulitan memahami cara menghadapi gaya bertarung Lomachenko. Bahkan beberapa lawan Lomachenko memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Mereka menyerah di sudut ring sebelum pertandingan selesai. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan Nomaschenko. Salah satu contoh paling dikenal adalah saat ia menghadapi Nicholas Walters. Walters yang sebelumnya dikenal sebagai petinju kuat dan berbahaya akhirnya memilih berhenti setelah tidak mampu mengimbangi gaya bertarung Lomachenko. Kejadian serupa juga terjadi ketika ia menghadapi Guillermo Rigodux. Rigodux yang juga merupakan mantan juara dunia dan peraih medali emas Olimpiade tidak mampu menemukan cara untuk melawan dominasi Lomachenko dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan Lomachenko bukan hanya soal teknik, tetapi juga tekanan mental yang ia berikan kepada lawannya. Lawan-lawannya tidak hanya kesulitan menyerang, tetapi juga kehilangan kepercayaan diri seiring berjalannya waktu. Di fase ini Lomachenko mulai dianggap sebagai salah satu petinju terbaik di dunia, bahkan masuk dalam daftar petinju terbaik tanpa memandang kelas atau pound for pound. Go online right now and Google Vasily Lomachenko. He might be the best boxer that's ever lived.
He might be. I was worried about that we were going to fight about this, but I think we're on the same page here. So He's on such another level with his footwork and movement. Ia menunjukkan bahwa teknik, strategi, dan kecerdasan bisa menjadi faktor utama dalam sebuah pertarungan, bahkan melawan lawan yang secara fisik lebih besar. Namun di balik semua dominasi tersebut ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Apakah gaya bertarung seperti ini akan tetap efektif saat menghadapi lawan yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menyesuaikan diri? Pertanyaan itu belum terjawab pada saat itu. Namun tidak lama kemudian jawabannya akan mulai terlihat. Di puncak karirnya, Vasily Lomachenko dianggap sebagai salah satu petinju terbaik di dunia. Ia mendominasi banyak lawan dengan gaya bertarung yang sangat teknis dan efisien. Namun setiap petinju, seberapapun hebatnya, pada akhirnya akan menghadapi tantangan yang sangat berbeda. Tantangan itu datang saat ia menghadapi Teofimo Lopez dalam pertarungan unifikasi gelar kelas ringan. Pertarungan ini mempertemukan dua generasi yang berbeda. Lomachenko datang dengan pengalaman teknik dan reputasi besar, sementara Lopez datang dengan usia yang lebih muda, ukuran tubuh yang lebih besar, serta kekuatan pukulan yang berbahaya. Sejak awal pertandingan terlihat bahwa pertarungan ini tidak berjalan seperti biasanya bagi Lomachenko. Ia mulai dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa ronde awal, ia lebih banyak mengamati dan mencoba membaca pola permainan lawan. Namun pendekatan ini justru memberi ruang bagi Lopez untuk mengumpulkan poin. Lopez menggunakan jangkauan dan kekuatan dengan sangat efektif. Ia menjaga jarak, melepaskan pukulan yang jelas, dan tidak memberi banyak kesempatan bagi Lomachenko untuk masuk ke dalam ritme permainannya. Seiring waktu berjalan, Lomachenko mulai meningkatkan intensitas serangannya. Pada ronde-ronde tengah hingga akhir, ia terlihat lebih aktif dan mulai menemukan celah. Namun tekanan tersebut datang terlambat. Pada akhirnya, Lopez memenangkan pertarungan melalui keputusan juri. Kekalahan ini menjadi salah satu momen paling penting dalam karir Lomachenko, bukan hanya karena ia kehilangan gelar, tetapi karena pertarungan ini memperlihatkan bahwa gaya bertarungnya memiliki batas. Teknik, kecepatan, dan kecerdasan tetap menjadi keunggulan, namun ketika menghadapi lawan yang lebih besar, lebih muda, dan mampu menjaga disiplin strategi, keunggulan tersebut tidak selalu cukup untuk mengkontrol pertarungan sejak awal. Banyak analisis muncul setelah pertarungan tersebut. Beberapa menilai bahwa Lomachenko terlalu lambat memulai. Yang lain melihat adanya faktor usia dan perbedaan fisik sebagai penentu. Namun dari semua itu, satu hal menjadi jelas, di level tertinggi, kesalahan kecil dapat menentukan hasil akhir. Kekalahan ini tidak menghapus pencapaiannya, tetapi mengubah cara orang melihatnya. Ia tidak lagi dianggap sebagai petinju yang sulit dikalahkan, melainkan sebagai petinju hebat yang tetap memiliki keterbatasan. Dan dari titik ini, karirnya memasuki fase baru, bukan lagi tentang dominasi, tetapi tentang bagaimana ia merespon tantangan dan mempertahankan posisinya di antara yang terbaik. Karir Vasily Lomachenko tidak bisa dinilai hanya dari jumlah kemenangan atau gelar yang ia raih. Ia datang ke dunia tinju dengan pendekatan yang berbeda, dibentuk oleh sistem yang berbeda sejak awal. Dari latihan masa kecil hingga puncak karir profesional, semua menunjukkan satu hal yang konsisten, fokus pada teknik dan efisiensi, dan juga pemahaman mendalam tentang pertarungan. Di masa amatir, ia mendominasi hampir tanpa tandingan. Di dunia profesional, ia membuktikan bahwa gaya bertarung berbasis teknik tetap bisa berhasil di level tertinggi. Ia menjadi juara dunia dalam waktu singkat dan sempat berada di posisi teratas sebagai salah satu petinju terbaik tanpa memandang kelas. Namun yang membuatnya menonjol bukan hanya prestasinya. Lomachenko menunjukkan bahwa tinju bukan hanya tentang kekuatan pukulan. Ia membuktikan bahwa pergerakan, pengaturan jarak, dan pengambilan keputusan bisa menjadi faktor utama dalam memenangkan pertarungan. Ia juga menunjukkan bahwa setiap gaya memiliki batas. Kekalahan dari Teofimo Lopez menjadi contoh bahwa di level tertinggi, faktor fisik, usia, dan strategi lawan tetap memiliki peran besar. Meski begitu, kekalahan tersebut tidak menghapus apa yang telah ia capai. Sebaliknya, hal itu melengkapi gambaran tentang karirnya. Ia bukan petinju yang bisa dikalahkan dengan gampang, tetapi dia adalah petinju yang mampu mencapai level sangat tinggi dengan pendekatan yang tidak biasa.
Warisan Lomachenko tidak hanya terlihat dari gelar yang ia menangkan, tetapi dari pengaruhnya terhadap cara orang melihat tinju. Ia membuka pandangan bahwa kecerdasan dan teknik bisa menjadi senjata utama bahkan di olahraga yang sering dianggap hanya mengandalkan kekuatan fisik. Pada akhirnya Lomachenko bukan hanya seorang juara dunia, ia adalah contoh bahwa dalam tinju, cara bertarung bisa sama pentingnya dengan hasil akhir. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch out. Watch out. Let's go, baby. Give me some.